Shalom ibu-ibu, selamat sore. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada sore hari ini saya boleh berjumpa dan bersama-sama dengan panjenengan semua. Ini kali pertama saya ke GBI Diaspora, jadi tadi agak nyasar sedikit. Jadi bablas harusnya gang ini, tapi saya gang yang setelah kantor pos. Tapi sudah sampai di sini dalam keadaan sukacita dan juga bertemu dengan panjenengan semua. Seperti yang sudah tertulis di sana, nama saya Sinta Rohana Edwin. Saya dari GKJW Tulungrejo, Batu, jadi di atas Selekta. Jadi terima kasih untuk pengalaman dan juga kesempatan sore hari ini saya bisa melayani di tempat ini. Dan salam kenal untuk kita semua. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya diberikan tema untuk mengulas firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 25 sampai 26. Mari kita persiapkan bacaan kita dari Roma 3 ayat 25 sampai 26. Roma 3 ayat 25 sampai 26. Demikian bunyinya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Berbahagialah setiap kita yang menerima firman Tuhan, mendengarnya dengan setia, juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, ibu-ibu yang terkasih, pernahkah panjenengan berpikir tentang perbuatan-perbuatan baik kita? Mungkin contohnya seperti kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita rajin pelayanan. Mungkin banyak sekali amal yang sudah kita berikan, banyak persembahan yang sudah kita berikan, menolong orang. Tapi ketika dirasakan hidup kita rasanya kok tetap dekat dengan kesulitan, hambatan, bahkan dosa. Jadi pernahkah kita berpikir, saya rasa saya sudah rajin pelayanan ya Tuhan, saya sudah sering memberikan persembahan, saya sudah sering menolong orang lain, tetapi kenapa kok Tuhan tetap memberikan kesulitan, ujian, hambatan, bahkan saya melakukan dosa di dalam kehidupan saya. Jadi mungkin seolah-olah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa dianggap sebagai syarat atau sogokan supaya hidup kita ini dilancarkan, supaya hidup kita ini dibenarkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan hal-hal yang mungkin kita inginkan. Atau kita melakukan hal tersebut supaya kita bisa merasa senang, merasa bangga karena mendapatkan acungan jempol atau pujian dari manusia, sehingga kita justru disitulah kita bisa jatuh dalam kesombongan dan hanya bersandar pada pengertian dan pemahaman kita sendiri. Ya, tentu kalau berbuat baik itu kan tidak ada salahnya. Yang namanya manusia hidup bersama-sama, kita ya sudah semestinya berbuat baik. Tetapi ibu-ibu, apa yang kemudian menjadi pergumulan itu adalah apa yang menggerakkan kita untuk berlaku demikian. Apa motivasi kita supaya kita bisa melakukan itu semua, dan itu yang perlu kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Kita menyadari ibu-ibu saudara bahwa kita secara universal kita itu adalah manusia yang berdosa. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya hilaf, atau hal-hal yang mungkin tidak baik, hal-hal yang buruk itu ada di dalam kehidupan manusia. Dan juga secara ajaran kekristenan, Paulus sendiri mengatakan di dalam surat Roma, kita lihat Roma 3
3 ayat 9 sampai 20. Roma 3 ayat 9 sampai 20, di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop tersebut adalah semua manusia adalah orang berdosa. Semua manusia adalah orang berdosa. Itu dikatakan di ayat yang 10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan seterusnya. Sehingga hal itu kemudian LAI memberikan judul perikop tersebut, semua orang adalah orang berdosa. Semua manusia adalah orang berdosa. Ayat 20 pun mengatakan demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi ketika justru ada hukum Taurat, kita bayangkan kalau ada hukum, bayangannya kehidupan manusia ini bisa tertata dengan hukum itu, bisa teratur oleh hukum itu. Tetapi yang terjadi adalah justru karena ada hukum itu, seolah-olah seperti ada peraturan dibuat itu untuk dilanggar. Jadi karena hukum Taurat justru orang-orang ini mengenal dosa. Orang-orang justru tergerak untuk melawannya, tidak melakukan apa yang seturut dengan hukum Taurat. Dan juga apa yang dilakukan manusia untuk memenuhi hukum Taurat itu ternyata tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah hanya karena melakukan hukum Taurat. Artinya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika manusia berdasar pada pengertian usahanya sendiri, upaya yang dilakukannya sendiri, itu tidak dapat membenarkan manusia di hadapan Allah. Dan itu yang terjadi. Dan Paulus di sana juga menghadapi sesuatu hal, sehingga dia harus menulis surat yang ditujukan kepada orang-orang di Roma, di mana keadaan Roma pada masa Paulus, Roma itu adalah pusat peradaban dunia. Tetapi yang disayangkan adalah peradaban itu sudah sangat merosot. Bahkan kejahatan di situ sudah mulai meningkat, ada pencabulan, hidup mengunggulkan kemewahan dan kesenangan duniawi. Kehidupan yang tidak saleh, banyak orang fasik, juga banyak orang yang mengunggulkan dirinya sendiri, sok pintar, dan juga meragukan Tuhan. Kemudian ketika Paulus mendengar hal ini, ya sekalipun Paulus belum pernah pergi ke Roma, panjenengan nanti bisa membaca di pasalnya yang pertama bahwa di situ ada judul Paulus ingin ke Roma. Jadi artinya dia hanya mendengar apa yang terjadi di Roma, itulah kemudian yang menggerakkan hati Paulus untuk menulis surat pastoral, surat penggembalaan supaya apa yang terjadi di Roma ini tidak semakin parah. Jadi supaya mereka memahami ajarannya tentang Kristus dan saling menjaga dengan kepercayaan akan Kristus. Seperti perikop yang sudah kita baca tadi, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bahwa yang membenarkan kehidupan manusia itu adalah iman itu sendiri. Iman yang membenarkan manusia di hadapan Allah. Ketika kita beberapa waktu yang lalu menghayati peristiwa Paskah, kematian dan juga kebangkitan Kristus, ini menjadi titik balik bahwa kita bisa ada sampai saat ini. Kematian pun tanpa kebangkitan bukan suatu hal yang istimewa, karena mati ya sudah. Ketika kita berhenti pada kematian Kristus, kita hanya tahu bahwa Yesus dihukum mati, dan hukuman itu adalah hukuman manusia. Ketika dia dibangkitkan, kemuliaan Allah itulah yang diberikan kepadanya. Yesus dibenarkan di dalam kebangkitan itu. Dan di sini Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jalan pendamaian. Jadi ketika Allah itu menyatakan bahwa kasih-Nya itu sangat besar di dalam kehidupan umat manusia, kepada umat manusia, sehingga untuk menyelamatkan manusia itu tidak diambil orang-orang yang berasal dari kehidupan dunia atau manusia yang kemudian mati martir untuk menebus dosa kesalahan satu orang atau semua orang.
Tetapi justru Allah di sini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Dia yang bergerak, Dia yang berinisiatif untuk datang ke dunia ini serupa manusia, yaitu di dalam manusia Yesus, untuk menjadi jalan pendamaian. Kalau panjenengan mengingat begitu di Perjanjian Lama, pendamaian itu dilakukan di mezbah dengan mempersembahkan hewan, gitu ya. Jadi dicurahkan darahnya, kemudian hal itu menjadi syarat untuk melakukan pendamaian kepada Allah akibat dosa-dosa manusia. Tetapi di sini akhirnya Allah seperti bagaimana nih? Rasanya hal-hal itu tidak mengubah kehidupan manusia. Bahkan ketika Allah mengutus utusannya, nabi-nabi di Perjanjian Lama, itu akhirnya ya sama saja. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan umat. Akhirnya nabi-nabi itu pun juga dijauhi, dibunuh, dan kemudian ya tidak diinginkan di dalam kehidupan umat. Sebetulnya sama dengan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Dia juga mengalami penolakan di tengah karyanya. Dia juga mengalami dibenci, kemudian tidak disenangi, tidak diinginkan di wilayah di mana dia berkarya. Sebenarnya sama saja nasibnya. Akan tetapi di sini Kristus telah menyatakan kasih yang begitu besar karena Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk datang menjadi jalan damai bagi manusia yang berdosa ini tadi, supaya bisa rekonsiliasi, bisa menjalin relasi yang baik kembali dengan Allah. Jadi kematiannya ini merupakan tempat pendamaian atau sarana pendamaian. Kalau LAI tadi mengatakan ya jalan pendamaian itu. Jadi melalui kematiannya, dan di sini dibahasakan dalam darahnya. Artinya darahnya yang sudah tercurah itu menjadi tempat pendamaian, sarana pendamaian, dan juga jalan pendamaian. Panjenengan mengetahui Yesus bersalah, ibu-ibu? Ketika dia dibawa ke hadapan Pontius Pilatus pun menyatakan bagaimana? Dia tidak menemukan kesalahan kepada diri Yesus. Dia yang tidak bersalah telah menanggung dosa dunia dan menerima kematian dengan mencurahkan darahnya. Dan dengan demikian menjadi pendamaian bagi dosa dunia itu pada Allah. Jadi Allah sendirilah yang menyediakan jalan pendamaian, bukan dari kalangan manusia itu tadi. Allah sendiri yang menentukan cara dan pelaku pendamaian itu, dan pendamaian itu hanya berlaku karena perkenan Allah saja. Jadi itu yang terjadi di dalam kehidupan manusia ketika Yesus Kristus pun hadir serupa manusia. Dia menunjukkan keadilan Allah yang bukan menurut pengertian kita. Kalau kita berbicara tentang adil itu yang bagaimana? Ibu bapak, nggak ada bapaknya hanya satu ya. Ibu-ibu, mungkin kalau jahat ya dihukum, begitu atau tidak? Itu kan adil namanya. Orang jahat ya dihukum, orang baik ya dibebaskan. Tidak mungkin orang baik tiba-tiba dihukum. Itu adil menurut dunia. Jadi mungkin panjenengan ketika merasa pernah disakiti oleh seseorang, pernah ditolak oleh seseorang, apa yang panjenengan rasakan? Apa yang panjenengan rasakan? Sakit hati, marah, ingin membalas. Ingin orang yang menyakiti kita itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Itu adil. Ya orang jahat ya harus dihukum. Jadi orang baik ya tidak pantas untuk diperlakukan tidak baik. Atau orang baik ya harus dibebaskan dari segala hal yang tidak baik. Itu adil menurut manusia. Tetapi keadilan Allah bukan menurut pengertian kita. Allah tentu membenci dosa dan tidak bisa tidak menghukumnya. Tetapi Allah ingin supaya umat berdosa ini berpaling dari jalannya dan hidup. Ia tetap setia kepada orang-orang berdosa. Ketika kita tadi memperhatikan ayat 25,
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi ketika Allah menyaksikan dosa itu dilakukan oleh manusia, agaknya di sini hal yang perlu kita garis bawahi adalah kesabarannya. Dan hal itu yang terjadi. Kesabarannya untuk mengampuni dosa-dosa kita, kemudian dia tetap setia kepada manusia yang berbuat dosa. Hanya ingin mereka atau manusia itu bisa sadar dan berbalik. Jadi tidak sekedar menerima hukuman langsung musnah, langsung binasa. Tidak. Tetapi kesempatan demi kesempatan ini diberikan sebagai wujud kesabarannya, sebagai wujud kasih setianya, sebagai wujud cintanya kepada manusia. Akan tetapi dosa yang telah dibiarkan yang dahulu terjadi pada masa kesabarannya itu agaknya menumpuk selama berabad-abad, dan ini menjadi masa yang mungkin mengerikan. Jadi kebenaran hilang, tidak ada lagi yang melakukan kebenaran. Itu karena kesabaran Allah dan kasih setia yang membuat dia menahan diri, tidak langsung membinasakan orang-orang yang berdosa. Dan ketika dia bertindak, tindakan itu justru mengenai anaknya sendiri, putra tunggalnya yang telah diturunkan di dunia ini untuk menerima hukuman atas dosa-dosa zaman dulu, dan itu bisa dihapuskan. Jadi murka Allah itu justru ditanggung oleh manusia Yesus, tidak mengenai manusia yang berdosa ini. Oleh karena itu di luar Kristus tidak ada sarana yang dapat menghapuskan kesalahan kita. Di luar Kristus tidak ada kesalahan yang bisa dihapuskan. Dan ini bisa kita lihat, bisa kita saksikan dengan apa? Dengan iman. Beriman terhadap pengorbanannya. Kalau panjenengan mendengar istilah iman, apa yang ada di pikiran panjenengan? Apa itu iman? Apa itu beriman? Percaya, mengakui sepenuhnya. Ketika mengatakan percaya sepenuhnya dan membahas soal iman, saya mengingat cerita, mungkin panjenengan sudah pernah mendengarnya cerita ini. Ketika ada seorang akrobatik begitu ingin menyeberangi tebing yang tinggi dengan seutas tali, dia sudah terkenal dia bisa melakukan itu. Dia menyeberang dari tebing satu ke tebing lain dengan seutas tali dengan lihainya. Dan kemudian setelah dia berhasil menyeberang dari tebing satu ke tebing satunya, penonton itu sangat bersuka cita, senang karena melihat orang yang melakukan akrobat ini bisa selamat dari aksinya itu. Tetapi ketika seorang akrobatik ini mau mengajak seseorang, siapa yang berani mengikut aku, mungkin digendong, mungkin dituntun begitu ya, untuk menyeberangi tebing dari tebing satu ke tebing satunya lagi, siapa yang berani? Itu tidak ada yang berani. Jadi mungkin penontonnya itu tahu bahwa si akrobatik ini tak bisa melakukannya, bisa menyeberang dari tebing satu ke tebing satunya, tetapi nampaknya tidak ada yang berani untuk mengikuti jejak si akrobatik ini. Dan akhirnya ada satu anak kecil yang berani ikut di tengah aksi yang akan dipertontonkan kepada penonton ini, dan dia pun mengikuti sang akrobatik itu sampai bisa menyeberangi tebing yang dia seberangi itu. Kira-kira ibu-ibu yang dikasih Tuhan yang beriman itu penontonnya atau seorang anak kecil yang berani ini tadi, yang berani mengikuti jejaknya sang akrobatik ini, si anak kecil ini, karena dia betul-betul percaya. Percayanya itu tidak tanggung-tanggung, tidak hanya percaya bahwa oh ya saya tahu bahwa si akrobatik ini hebat, si akrobatik ini bisa menyeberangi tebing dari tebing satu ke tebing dua ini dengan seutas tali. Penontonnya tahu si akrobatik hebat, tetapi ternyata tidak ada satupun penonton yang mau ikut
si akrobatik menyeberangi dari tebing satu ke tebing dua selain anak kecil ini. Artinya anak kecil ini tidak hanya tahu, tetapi dia mengimani secara total, secara betul bahwa si akrobatik ini tidak akan membunuh dia, tidak akan kemudian tidak membawa keselamatan bagi siapa yang mau diajaknya untuk menyeberang. Dan itulah manusia. Mungkin kita pernah jadi penonton, mungkin kita juga pernah menjadi anak kecil ini, dan mungkin ketika kita menjadi anak kecil kita mulai ragu dan kita mulai mundur. Ya, mungkin itu naik turunnya kehidupan orang beriman. Kita tahu bahwa Yesus itu bisa menebus dosa manusia, tetapi apakah kita sepenuhnya percaya? Itu yang bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Ketika kita beriman, yang kita lakukan itu adalah sepenuhnya percaya kepada pengorbanan Kristus, yang tadi dia adalah orang yang bukan orang berdosa, kemudian dia karena kasihnya dia memberikan kehidupannya secara total, mencurahkan darahnya, memberikan nyawanya untuk kita. Dan melalui itu Allah tidak bekerja dengan cara serba otomatis, lepas dari sikap manusia. Artinya kita hanya tahu saja bahwa oh ya, Yesus sudah mendamaikanku dengan Allah. Pendamaian itu tidak membiarkan manusia tetap dingin dan tetap menjadi penonton yang mungkin bersorak-sorak, apalagi tetap bermusuhan dengan Allah. Tetapi berita pendamaian itu tidak juga mendorong manusia untuk berdaya upaya supaya dapat memenuhi tuntutan-tuntutan Allah. Artinya tidak bisa atau tidak cukup dengan usaha kita untuk memenuhi apa yang menjadi hukum Allah, peraturan Allah, kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Olehnya dibangkitkanlah iman itu tadi. Sikap penuh percaya menerima kabar tentang Allah yang mendamaikan manusia dengan dirinya, dan dengan demikian menyelamatkan dia dari dosa dan maut. Tugas kita hanya percaya sepenuhnya. Tetapi kenapa kok agaknya beriman itu kok sulit, ibu-ibu dan saudara yang kasih Tuhan? Mengapa beriman itu menjadi suatu hal yang sulit? Karena mungkin kita masih egonya masih tinggi berdasarkan dengan pengertian kita. Kalau mungkin kita berdoa kepada Tuhan, mungkin kita menyampaikan hal atau menuntut, mendikte Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Ya Tuhan, saya perlu ini, saya ingin ini. Tetapi ketika hal itu tidak dituruti oleh Tuhan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Mungkin ya kekecewaan itu timbul. Mungkin bahkan kemarahan itu timbul di dalam hidup kita. Padahal ibu-ibu yang dikasih Tuhan, doa itu adalah kita berarti siap sikap membuka diri supaya Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita sepenuhnya dengan caranya, bukan dengan cara kita. Artinya kita tidak mendikte Tuhan. Jadi kita membiarkan atau membuka diri selebar-lebarnya untuk Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Tidak sekedar menuruti apa yang menjadi kemauan kita. Kalau tidak terwujud, mungkin kita bisa menjauh. Ketika kita menghadapi ketidakpastian hidup, yang mungkin kalau panjenengan menghadapi ketidakpastian, apa yang panjenengan rasakan? Resah mungkin ya, takut, khawatir, bingung, gak tahu karena tidak pasti. Tetapi ketika kita menghadapi ketidakpastian hidup, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita bisa dengan tenang. Karena percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi kita membuka diri terhadap karya Kristus yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan melalui hal-hal yang tidak kita inginkan sekalipun. Itu beriman. Jadi ketika tidak cocok dengan kehendak kita, tetapi kita tetap melakukannya dengan taat dan setia, itu adalah beriman. Jadi mengapa beriman itu sulit? Karena mungkin kita sering kali masih dikendalikan dengan pengertian kita sendiri. Kita masih dikendalikan dengan ego kita sendiri.
Ketika Tuhan tidak memberkati apa yang kita kehendaki, kita cenderung mungkin menjauh. Itulah manusia. Ketika kita diperhadapkan dengan ketidakpastian, kita mencari kepastian yang lain, yang lebih enak, mungkin yang lebih instan. Akhirnya kita tidak lagi setia, tidak lagi taat kepada jalan yang sebetulnya ini adalah bagian dari karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu syarat beriman itu menjadi syarat mutlak ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Berupa komitmen, ketaatan, dan kesetiaan itu. Agar kita bisa menghidupi karya pengorbanannya itu di atas kayu salib untuk dan demi kita. Kita sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu, tentu banyak menghadapi pergumulan. Tentu banyak menghadapi dinamika kehidupan yang bermacam-macam. Bagaimana iman ini bisa membuat kita berani untuk terus menghadapi itu? Ya, kita mencoba untuk berkomitmen. Kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan supaya bisa dituntun, supaya bisa ditata, supaya bisa diterangi. Sekalipun ya memang itu tidak sesuai dengan kehendak atau ego kita. Dan itulah yang bisa kita kabarkan kepada siapapun. Kita sebagai perempuan, sebagai pendidik yang memiliki anak, mungkin sudah ada yang memiliki cucu, kita ajarkan kepada mereka bahwa beriman itu tidak seburuk yang dipikirkan. Artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah ketidaktahuan kita, seperti orang yang ditutup matanya kemudian dituntun, ya itulah kehidupan manusia di tengah kehidupan dunia ini. Dan ketika kita berusaha untuk memberontak, mungkin kita menabrak, kita mungkin kejeglong, kita mungkin kesandung. Tetapi ketika kita manut, kalau bahasanya ada lagu itu gandul Gusti, ya itulah yang terjadi ketika orang beriman. Benar-benar mengikut Kristus kemanapun Kristus menuntun kita. Kiranya kita terus dimampukan untuk beriman, supaya iman kita sungguh mengubah kehidupan kita, juga mengubah kehidupan setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena dengan iman sajalah Kristus itu sungguh mewujudkan karyanya di dalam kehidupan kita semua. Bukan karena usaha kita sendiri sekali lagi, tetapi karena iman manusia diperdamaikan dan merasakan damai itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada amin, ibu-ibu? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami terus Tuhan mantapkan kembali, Tuhan teguhkan kembali, Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, di mana itu adalah bentuk kasih yang tidak ada habisnya kepada kami. Tuhan terus menuntun kami sebagai orang percaya. Tuhan meneguhkan kami bahwa Tuhan terus menuntun kami. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan sepenuhnya berkarya di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menerima itu semua karena iman. Karena kami percaya kepada Tuhan, Allah yang telah memberikan kami kehidupan yang penuh damai. Allah yang memberikan kami kehidupan yang penuh pengampunan. Allah yang memberikan kami kehidupan yang penuh cinta dan kasih. Untuk itu, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kami, biarlah kami juga mengasihi Allah. Biarlah kami juga mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena itu adalah wujud kami beriman kepada Kristus. Mungkin bahkan kami mengasihi orang-orang yang membenci kami. Kami mengasihi orang-orang yang tidak suka dengan kami. Kami mengasihi orang-orang yang pernah menolak kami. Karena Tuhan telah meneladankan cinta tanpa syarat. Cinta yang Tuhan berikan sekalipun kami adalah manusia berdosa. Tetapi sesungguhnya melalui keterbatasan kami itu,
melalui dosa yang dilakukan oleh manusia yang kami lakukan. Itulah yang membuka karya Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Penebusan, pengampunan sudah Tuhan wujud nyatakan. Dan biarlah itu kami terima dengan iman yang sejati. Karena itu yang akan mengubahkan kami, akan memberdayakan kami untuk menjauhi segala hal yang tidak Tuhan senangi. Tetapi biarlah Tuhan terus menuntun kami, terus menggendong kami, terus memampukan kami untuk bergerak bersama-sama dengan Engkau. Untuk hidup melekat dengan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami terus menghidupi iman ini, untuk terus kami bisa melakukan iman ini, menyaksikan dan bersaksi kepada siapapun yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami imani sebagai sahabat dan juru selamat kami yang sejati. Amin.